Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Asmandar dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333240127. Saya dari kelompok 19 tutorial statistika 2. Di sini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu persoalan dari modul 4, yaitu ANOVA, yang dimana menggunakan software RStudio dan datanya itu nanti akan ditaruh di Excel. Nah, baiklah, langsung aja kita baca persoalannya terlebih dahulu. Baiklah, di sini untuk soalnya itu ada dua. Yang pertama itu soalnya adalah PT Evalion Park Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan tiga jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekanan komponen MPA. Hasil pengujian kekuatan tekanan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini ada kekuatan tekanan dan di sini ada em, bahan-bahannya atau komponen-komponennya. Di sini ada komponen baja karbon, aluminium alloy, sama stainless steel. Nah, selanjutnya dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikan 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Nah, mereka langsung aja untuk si datanya ini kita pindahin dulu ke Excel. Di mana materialnya itu ada eh, baja karbon, empat kovalent tekannya itu ada di 410 baja karbon, 420 baja karbon. Nah, di sini yang tadi dari soal udah kita pindahin, ini ada aluminium alloy sama stainless steel. Datanya juga udah sesuai sama yang di soal tadi. Baiklah, selanjutnya kita bakal nentuin di RStudio. Dari sini ya, yang pertama itu kita install package-nya terlebih dahulu. Terus, nah, setelah kita install package, kita aktifin dulu nih package-nya. Nah, kita aktifin yang Read Excel sama CAR. Nah, selanjutnya kita bakal baca soal nomor satu dulu. Kita input data Excel-nya. Nah, di sini kita read XLS atau kita read Excel-nya. Itu untuk file Excel tadi itu adalah tugas mingguan statistika 2 dan sekian-sekian. Jadi kita baca dulu nih si file Excel-nya, dan untuk soal nomor satu kan tadi kita taruh di sheet satu. Jadi ini kita tulis sheet satu, running. Nah, selanjutnya kita akan memastikan variabel faktor dan dependennya. Di sini ada material itu merupakan faktor dan kekuatan tekan itu adalah S numeriknya. Kita running. Setelah itu, kita bakal uji homogenitas variansinya dengan menggunakan Lafayette test. Nah, jadi jika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka varians homogennya itu eh, didapatkan. Nah, langsung aja kita uji homogenitasnya menggunakan Lafayette test. Kita running. Nah, selanjutnya kita bakal uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf. Jika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data yang diolah itu berdistribusi normal, atau data yang ada itu berdistribusi normal. Langsung aja kita uji normalitasnya. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan penyusunan model ANOVA satu arahnya. Nah, di sini ada kekuatan tekan dan material. Langsung aja kita running. Nah, jadi kita di sini bakal baca hasilnya dulu. Yang pertama itu untuk Lafayette test, p-value-nya itu kan yang didapat adalah 0,053 0,05359, yang artinya dia tuh lebih besar dari 0,05. Jadi datanya itu homogen. Nah, artinya eh, si ANOVA ini boleh lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal baca untuk hasil dari Sapir-Whorf-nya. Yang dimana
Sapirowiknya ini kan P-value-nya itu adalah hasilnya 0,01179. Nah, karena hasilnya segini itu artinya dia itu kurang dari 0,05. Jadi data yang ada atau data yang diolah itu tidak normal. Nah, selanjutnya untuk hasil dari si ANOVA untuk hasil PVL-nya itu adalah 2,198 min 14 yang dimana artinya sangat kecil atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak. Jadi si jenis material itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tekan. Nah, jadi dari hasil ANOVA satu arah pada taraf signifikan 5% itu diperoleh nilai F hitung sebesar 1343,4 dengan P-value-nya itu sebesar 2,198 min 14. Nah, karena P-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Nah, jadi ada perbedaan rata-rata kekuatan tekan sama signifikan dari berdasarkan jenis material yang ada. Nah, jadi jenis material itu berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen remnya. Jadi kita udah mendapatkan hasil dari yang persoalan nomor satu. Selanjutnya kita bakal menyelesaikan persoalan yang nomor dua. Boleh kita langsung baca aja soalnya terlebih dahulu. Yaitu PT Osik Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan. Perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material tekanan pengepresan serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem atau HB. Nah, di sini udah ada data-datanya dan dengan menggunakan animasi ANOVA 2 arah pada tingkat signifikasi 5%. Nah, di sini kita bakal pindahin dulu data ini ke Excel seperti yang soal nomor satu lagi. Kita boleh lihat Excelnya dulu. Nah, ini untuk sheet di sheet 2 ya. Nah, di sini kan ada material, tekanan, dan kekerasan. Nah, untuk yang material organik itu dengan tekanan 100, dia kekerasannya 85. Nah, begitu pun dengan semi metalik, itu dia tekanan 100, kekerasannya 95, dan seterusnya. Nah, itu langsung aja kita olah datanya di RStudio. Kita bakal input data Excel dulu. Ya tadi ini bakal ngebaca Excelnya supaya datanya kebaca. Selanjutnya kita definisi ini faktor dan variabel dependennya. Nah, jenis itu merupakan S faktor, tekanan itu X faktor, dan kekerasan. Selanjutnya kita definisiin. Terus kita uji Lapenitas untuk homogen datanya. Nah, jika nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogen regam data itu terpenuhi. Nah, kita cari nih Lapenitasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Jika nilai si P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka asumsi kenormalan itu bakal terpenuhi. Langsung aja kita running yang Shapiro testnya. Nah, selanjutnya kita bakal nyari tahu nih hasil dari penyusunan model ANOVA-nya. Kita running aja. Nah, di sini kita udah dapetin hasilnya. Nah, pertama itu untuk lavenitasnya kita kan dapat p-value-nya itu satu karena satu, jadi si satu ini tuh lebih besar dari 0,05. Jadi data yang didapat itu homogen. Jadi kita boleh lanjut untuk mencari si ANOVA-nya. Nah, selanjutnya untuk hasil dari si Sapirowicz-nya itu kan p-value-nya itu ada di angka 0,1619 yang artinya itu tuh lebih besar dari 0,05. Jadi data yang didapatkan itu normal. Nah, selanjutnya ANOVA ini sendiri itu kan hasil dari sejenisnya itu kurang dari 2,2 minus 16 itu artinya si hasilnya itu sangat kecil. Jadi dia tuh lebih kecil dari 0,05. Jadi H0-nya itu ditolak. Nah, yang dimana jenis material itu jadi yang dimana jenis material itu berpengaruh signifikan terhadap kekerasan dari si kampas remnya ini.
Nah, karena P-value tekanannya itu ada di angka 2,172 minus 11, yang dimana artinya itu sangat kecil, jadi lebih kecil dari 0,05, jadi H0 juga ditolak. Nah, jadi tekanan dari pengepresan itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kekerasan si kampas remnya tadi. Nah, untuk P-value jenis tekanannya itu ada di angka 0, eh, ada di angka 0, ada di angka 0,5754 karena 0,057 karena 0,5754 ini itu lebih besar dari 0,05, jadi H0 yang diterima, yang di mana tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan tekanan pengepresan terhadap kekerasan si kampas remnya tadi. Jadi untuk kesimpulannya itu tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan tekanan pengepresan terhadap kekerasan pada si kampas rem tadi. Nah, itu dia hasil dari pengerjaan modul 4 yaitu ANOVA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.